Shalom semuanya, selamat pagi. Angkat tanganmu, kasih senyum yang paling manis untuk teman-temanmu. Wah, puji Tuhan, hari ini kita bisa bangun, bisa bernafas. Semua karena kasih Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kita mau memulai ibadah kita hari ini, namun Ibu Tina berharap sekali kepada semua anak-anakku. Ya, hidupkan kameranya ya, kita mau memulai ibadah kita. Yang belum menghidupkan kamera, Ibu Tina berharap sekali anak-anak bisa menghidupkan kameranya. Tinggal sedikit lagi masih ada yang tutup. Sedikit lagi. Ayo hidupkan kameranya. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Wah, ini anak-anak yang taat. Senang deh Ibu Tina. Yuk anak-anak, Ibu Tina mau tanya ini. Siapa yang tadi pagi ketika dia bangun tidur, dia langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Siapa yang mengucap syukur kepada Tuhan? Ada enggak Ibu Tina lihat? Ada yang langsung ingat Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ada? Oh ada, oke. Ya, yang belum ya, jangan lupa ya kalau kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena penjagaan Tuhan bagi kita. Wih, banyak sekali. Ih, senang banget Ibu Tina. Yuk, mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, anak-anak, semuanya sikap doa. Sikap doanya mana Ibu Tina mau lihat? Masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam hatimu, untuk berdoa kepada Tuhan, naikkanlah doamu kepada Tuhan. Siapkan hatimu, mulutmu untuk memuji Tuhan, dan telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Selalu
kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami, berkati Pak Tony yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kami mendapat berkat yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semua, Ibu Tina mau tanya nih. Siapa yang bisa menghitung berapa kasih Tuhan yang sudah kamu rasakan? Berapa banyak kamu rasakan kasih Tuhan? Ada yang bisa hitung gak? Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupanmu? Ada? Berapa ya? Ingat, berapa ya? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Kalian buat gerakan. Sedikit atau banyak? Oh banyak. Bisa dihitung? Ada yang geleng-geleng. Bisa dihitung? Tidak bisa. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Yesus bagi kita. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi
bertambah-tambah dalamnya. Yuk, semuanya berdiri. Ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Lagi, bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lagi, bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Oke, masih tetap berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini rela berkorban. Emang siapa Bu Tina yang rela berkorban? Nah, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Saat ini kita buka hati kita. Kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang akan disampaikan itu sampai ke dalam hati kita. Dan kita mau melakukannya menjadi anak-anak yang taat. Mari bersama-sama dengan sikap berdiri kita menyanyikan lagu Ku Buka Hatiku untuk Firman. Firman Tuhan, Roh Kudus yang
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan, bernyanyi bersama dengan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga boleh menolong kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai dan menguasai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, biarlah kiranya kami anak-anak-Mu juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Yang baik angkat tangan. Wow, semuanya baik, semuanya sehat. Pak Tony senang sekali ya. Semua anak-anak yang ada di Zoom, yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang rela berkorban ya. Nah, Pak Tony akan bacakan firman Tuhannya dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Semuanya dengarkan baik-baik ya yang di rumah ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, anak-anakku, tema kita hari ini adalah rela berkorban. Rela berkorban. Nah, suatu hari ini ada sebuah cerita. Ada seorang bapak petani sedang memikul cangkulnya. Dia jalan lalu kemudian dia sampai di kebunnya. Nah, bapak petani ini sampai di kebunnya. Waktu dia sampai di kebunnya, dia mulai melihat, dia lihat sekelilingnya, ternyata di sebelah sana ada asap yang begitu besar. Ada asap yang banyak. Ada asap yang besar sekali. Ada asap yang hitam. Dia lihat, ada apa ini? Kok sepertinya kebakaran? Sepertinya kebakaran nih. Dia lihat, dia simpan cangkulnya, anak-anak dia simpan cangkulnya, dia berlari. Dia lari, dia mengejar asap itu. Nah, begitu dia tiba di tempat itu, ternyata hutan yang kebakaran itu apinya sudah padam. Tapi asapnya masih ada, cuman apinya sudah padam. Nah, dia mulai naik ke gunung itu, ke samping itu dia naik, dia lihat yang ada di sana cuman arang dan bekas asap. Dia lihat, lalu kemudian dia naik. Dia kaget, anak-anak. Dia kaget. Apa ini? Ada sebuah gundukan hitam. Ada sebuah gundukan hitam. Dia kaget. Apa ya? Kok gundukan hitam ini bergerak-gerak? Jangan-jangan ini ular yang terbakar tapi masih hidup. Dia takut. Apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Dilihat, kok bergerak-gerak. Lalu anak-anak, dia mengambil sebuah kayu. Dia ambil sebuah kayu. Pelan-pelan dia jalan, pelan-pelan dia jalan. Lalu kemudian dia korek. Dia kaget, anak-anak. Dia kaget. Kenapa dia kaget? Ternyata di gundukan yang hitam tadi itu ada banyak anak ayam. Tuh, anak ayam masih hidup. Loh, kok bisa masih hidup?
Ternyata gundukan yang hitam tadi itu adalah induk ayam. Ya, mamanya mati. Kenapa mamanya mati? Karena mamanya melindungi anak-anaknya di bawah dengan badannya. Akhirnya badannya hangus di atas. Dia mati tapi anak-anaknya hidup. Mamanya, si induk ayam, rela mengorbankan dirinya supaya. Nah, anak-anak tahu nggak kalau kita punya Tuhan yang luar biasa? Kita punya Tuhan yang lebih hebat daripada induk ayam, lebih hebat dari apapun dalam dunia ini. Tuhan mengasihi kita lebih dari semua. Tuhan mengasihi anak-anak, mengasihi Pak Tony, mengasihi semua. Nah, Tuhan mengasihi kita dengan cara apa? Dengan cara Dia datang ke dalam dunia ini, anak-anak. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia menjadi apa? Dia menjadi manusia, anak-anak. Dia menjadi manusia, padahal Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hebat. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia rela menderita, Dia dicambuk, Dia dihina, Dia dipukul, Dia ditendang, macam-macam pokoknya. Bahkan Tuhan Yesus saking sayangnya sama kita, saking Dia sayang sama kamu dan sama Pak Tony, Dia rela mati di atas kayu. Coba rentangkan tangannya, semua tangannya. Wow, hebat. Iya, di atas kayu salib. Tuhan Yesus disalibkan untuk kamu dan untuk saya, untuk kita semua. Dia rela mengorbankan nyawanya supaya kita yang berdosa menjadi hidup. Memangnya kita berdosa ya Pak Tony? Iya. Dulu tuh zaman-zamannya opa dan oma Adam dan Hawa ya. Itu kan dosa mereka melanggar, mereka tidak taat sama Tuhan. Nah, saat ini kita juga sering kan melakukannya kan ya. Siapa di sini yang pernah berbohong? Lambaikan tangannya yang pernah berbohong. Tuh banyak banget ya. Siapa yang di sini suka melawan orang tuanya, suka melawan papa mamanya? Angkat tangan, banyak. Siapa di sini yang suka jahilin adiknya, buat adiknya nangis? Mana? Wah, banyak ya. Nah, itu karena manusia itu sudah buat dosa. Ya banyak dosa kita. Suka tidak dengaran mama papa, belajarnya main-main, suka gangguin adik, suka jahilin kakak atau gangguin teman dan lain sebagainya, banyak karena kita berdosa. Nah, oleh karena itu, karena dosa-dosa kita, maka kita perlu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga Dia rela datang untuk kita ke dalam dunia ini menjadi manusia. Nah, ada nggak contoh lain di dalam Alkitab? Ada. Kalau kita melihat tadi Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya ya. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk kita yang berdosa. Tapi di dalam Alkitab juga ada orang-orang yang rela berkorban. Contoh-contohnya nih Pak Tony mau tunjukin nih sama kamu. Misalnya ada tante janda di Sarfat. Tuh, lihat gambarnya ya. Janda di Sarfat dia dengan anaknya bersama dengan Nabi Elia ya. Nah, Nabi Elia datang ke rumahnya. Bu, ada makanan gak di rumahnya bu? Bu, saya lapar bu, kata Nabi Elia ya. Si tante yang di Sarfat ini bilang, aduh kami ini gak punya makanan. Kami ini makanannya sedikit, hanya untuk cukup kami berdua saja. Nanti kalau kami bagi susah. Iya bu, tapi saya lapar, ibu masak aja. Saya juga mau. Nah, si tante ini, yang tante di Sarfat ini bilang, ya udah deh dia masak. Dia masak. Lalu kemudian mereka makan bertiga. Tuh, mereka makan bersama-sama. Yang seharusnya hanya untuk mereka, tapi mereka mau berbagi. Mereka rela mengorbankan makanan mereka untuk orang
orang lain supaya si Nabi Elia tidak kelaparan lagi. Tapi kamu tahu nggak? Habis itu Tuhan memberkati tante janda di Sarfat ini. Mereka menjadi punya banyak makanan ya. Nah, apalagi contohnya? Contohnya nih, satu contoh lagi yaitu kamu pernah dengar nggak cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Yang sudah pernah dengar angkat tangan. Wah, semuanya sudah pernah dengar. Nih hebat nih guru-gurunya ya. Baik guru di sini maupun guru sekolah minggunya ya. Wah, nah di cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu anak-anak. Ada apa? Ada seorang anak kecil yang membawa apa? Seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan anak-anak. Betul ya? Wah, dia bawa ini punya aku, ada bekalku. Waktu itu Tuhan Yesus mau memberi makan orang, tapi makanannya nggak ada anak-anak, makanannya kosong. Tapi ada seorang anak kecil, nih kayak kamu nih. Usianya seorang anak kecil datang, ini makananku, aku punya 5 roti 2 ikan. Nah, dia serahkan makanannya atau bekalnya. Nah, orang zaman dulu kalau kemana-mana suka bawa bekal anak-anak. Sama kayak kamu kalau ke sekolahan juga bawa bekal kan? Siapa di sini yang suka bawa bekal? Angkat tangan. Iya kan? Semua kalian suka bawa bekal ya? Wah, sama dengan anak kecil ini, dia juga bawa bekal. Bekalnya adalah 5 roti 2 ikan. Dia kasih sama Yesus. Lalu kemudian Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati 5 roti 2 ikan menjadi banyak. Dan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Bahkan di sana kan juga ada perempuan dan anak-anak ya. Tapi dikasih makan semuanya. Bahkan masih ada sisa. Berapa sisanya? 12 bakul. Pintar. Wah, pintar. Pak Tony lihat wajahnya dan jarinya. Kalian pintar, kalian hebat-hebat ya. Masih ada sisa 12 bakul. Dan itu karena anak kecil rela memberikan bekalnya buat diberikan kepada orang lain melalui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati bekal itu sehingga memberi makan banyak orang. Nah, biasanya kan kita kalau mau berbagi sama orang susah ya. Apalagi kalau makanan yang enak-enak ya. Tapi anak kecil ini memberikan contoh, dia rela mengorbankan bekalnya untuk semua orang. Dan akhirnya semua orang mendapatkan makanan. Nah, anak-anakku, kenapa sih kita harus mengasihi semua orang? Kenapa sih kita harus rela berkorban? Karena Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, sudah melakukannya terlebih dahulu anak-anakku. Dia sudah rela mengorbankan nyawanya. Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk kamu dan Kak Tony dan semua orang dalam dunia ini. Oleh karena itu kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus yang rela berkorban. Nah, sekarang aku tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rela. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rela mengorbankan hidupnya untuk aku. Dia mati di atas kayu salib. Lalu yang kedua apa lagi? Sekarang aku tahu bahwa aku harus mengikuti teladan Tuhan Yesus yang rela berkorban. Nah, yang ketiga apa lagi? Aku mau melakukannya. Nah, anak-anakku sekalian, kita belajar dari Tuhan Yesus yang rela berkorban. Kita juga harus sama. Nah, anak-anakku, kalau kamu punya sesuatu yang bisa kamu bagikan ke orang lain, ayo kamu berikan. Yang mungkin banyak hal. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Tony menerima mainan bekas dari anak-anak. Ya, tapi masih bagus-bagus. Dia bilang, Pak, bisa nggak tolong mainan bekas anak saya ini cukup banyak sekali, mungkin dari dia kecil kali ya, diberikan ke Lampung. Nah, pas kebetulan Pak Tony punya pelayanan di salah satu di Lampung gitu ya, di daerah Lampung. Nanti Pak Tony akan bawa itu mainan bekas. Nah, itu salah satu. Wah, mungkin kamu sangat sayang dengan mainan kamu, tapi mungkin kalau kamu rasa bahwa itu bisa berguna buat orang lain di sana, di daerah-daerah, di Lampung, di tempat-tempat yang susah sekali, kamu bisa berbagi. Nah, Pak Tony juga kemarin menerima baju-baju bekas untuk dibawa ke Lampung. Jadi Pak Tony pikir, wah iya ya,
kita mungkin bisa memberikan apa yang ada pada kita ya, anak-anakku ya. Tidak usah memaksakan diri. Rela berkorban itu artinya memberikan apa yang ada pada kita dengan penuh cinta kasih. Ya, ayo anak-anakku kita belajar. Nah, ayo kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus yang rela mengorbankan nyawanya bagi kita, dan kita juga mau menjadi anak-anak yang rela memberikan kasih kepada orang lain, kepada orang tua, kepada guru kita, kepada adik kakak, dan juga kepada teman. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan Yesus dimuliakan. Baik anak-anakku, ingat, mari kita belajar untuk rela berkorban sama seperti Tuhan kita yang sudah rela mati bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya nak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk kami. Dan kami mau belajar dan mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk bisa rela berkorban, berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan pelayanan kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini. Ya, anak-anak tadi kamu sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi siapa ya yang rela berkorban itu? Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Maukah kamu meneladani Tuhan? Bukan berarti aku mau mati aja di kayu salib, bukan. Tapi kamu meneladani kasih Tuhan yang mengasihi siapa saja. Ya, Tuhan Yesus mau datang ya untuk menebus dosa kita. Mengasihi siapa saja tanpa memandang dia dari mana, dia punya apa, enggak. Tapi semuanya harus dikasihi. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya kepada kamu, kepada saya. Ya, semuanya berdiri. Wih, yuk musik. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Lagi Yesus disalibkan karena cintanya.
Baiklah, kita akan menutup ibadah kita ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa dengan sikap yang benar, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami saat kami mengikuti ibadah. Biarlah firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami dan memberkati mereka saat mereka bekerja untuk bangsa dan negara. Begitu juga saat ini kami mau berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Tiara Kasih. Tuhan kiranya terus memberkati dan menolong para pemimpin sekolah kami, menambahkan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua siswa yang saat ini belajar dari rumah. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka, memberikan mereka sukacita dan semangat sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Kami serahkan doa kami pada pagi ini di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Ya, anak-anak, saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah hari ini dengan tertib sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ye, kalian anak-anak yang hebat, yang sudah memuji Tuhan dengan baik, dengan luar biasa, bahkan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, sampai ketemu pada saat perayaan Paskah nanti tanggal 8. Boleh live semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya.
Bye-bye, boleh live. Bye-bye semuanya. Bye.